Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulil karim. Wal aqibatu lil muttaqin. Wassalatu wassalamu ala ali Muhammadin wa ala ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Saudara-saudariku kaum muslimin yang berbahagia, rahimani wa rahimakumullah. Ketika kita hendak menunaikan ibadah sholat, tentu kita harus bersuci terlebih dahulu agar ibadah kita diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ketika kita bersuci, hendaknya mengetahui media apa yang bisa kita gunakan untuk bersuci, untuk mengangkat hadas kecil ataupun hadas besar yang ada pada diri kita, untuk menghilangkan benda-benda najis yang melekat pada diri kita. Di antara media yang dijelaskan oleh syariat Islam di dalam kita bersuci dan menghilangkan najis adalah air. Hukum air sebagaimana dijelaskan oleh banyak sekali dalil syar'i, kita akan berjumpai bahwa hukum asal air itu adalah tahur. Yang dimaksudkan dengan tahur adalah suci dan mensucikan. Suci dari sisi zatnya dan mensucikan bagi penggunanya. Ini pun dibuktikan dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia berfirman, "Wa anzalna minas sama'i ma'an tahura." Dan kami turunkan dari langit air yang suci lagi mensucikan. Sehingga hukum air hujan sebagaimana hal ini telah dijelaskan oleh para ulama adalah suci dan mensucikan. Dan air yang terkumpul di bawah tanah seperti air sumur, ini pun suci dan mensucikan hukumnya. Demikian pula sungai-sungai yang belum tercemar dengan berbagai macam limbah, maka ini secara asal suci dan mensucikan. Demikian juga air laut. Hal ini pun pernah disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika ditanya oleh para sahabat, apa hukum kita bersuci dengan air laut? Maka beliau pun mengatakan, huwa tahuru ma'u al-hillu maitatuhu. Air laut ini adalah hukumnya suci mensucikan, dan bangkai yang ada di dalamnya itu hukumnya halal. Sehingga dari sini kita mengetahui bahwasannya air laut hukumnya adalah suci sekalipun rasanya berbeda dengan air tawar. Ketika kita berbicara masalah air, maka kita akan mendapati penjelasan para ulama bahwa air itu terbagi menjadi dua jenis. Yang pertama adalah ma'un tahur, air suci dan mensucikan. Ini berlaku bagi air hujan, air sumur, air sungai yang masih murni, air laut, ya, dan juga air danau serta yang lainnya. Selama sifat dan tabiatnya belum berubah. Ini adalah air yang bisa dipakai untuk bersuci dan menghilangkan benda-benda najis yang ada pada diri kita ataupun pakaian kita. Adapun jenis yang kedua adalah air najis. Bagaimana bisa dikatakan air ini air najis? Manakala air tersebut sudah tercampur dengan benda-benda najis yang kemudian merubah salah satu dari tiga hal. Apakah merubah baunya, ataukah merubah rasanya, ataukah merubah warnanya? Maka ketika terjadi perubahan pada salah satu dari tiga hal ini, maka air ini akan menjadi air yang najis. Ingat, selama benda yang merubahnya ini adalah benda najis. Adapun benda-benda suci ini tidak bisa berpengaruh kepada air yang secara tabiat suci dan mensucikan. Makanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah mengatakan, al-ma'u la yunajjisuhu syai'. Air tidak akan mungkin bisa dinajiskan dengan sesuatu. Oleh karena itu, apabila kita mendapati air yang memiliki sifat karakter tabiat murni, bening, kemudian segar rasanya, ya, dan lain sebagainya, maka
dalam hal ini adalah air yang suci dan mensucikan, bukanlah air yang najis. Namun apabila kita mendapati adanya perubahan, apakah itu dari sisi bau, rasa, ataupun dari sisi warnanya, lantaran terpengaruh atau kemasukan benda-benda yang najis, maka dalam hal ini ia sudah menjadi air yang najis, air yang tidak bisa dipakai untuk bersuci dan menghilangkan benda-benda najis yang ada pada diri kita ataupun pakaian kita. Oleh karena itu, saudara-saudariku seiman yang berbahagia rahimani wa rahimakumullah, marilah kita senantiasa memperhatikan kondisi-kondisi air di dalam lingkungan kita, di dalam rumah kita, di dalam kehidupan kita bermasyarakat. Karena urgensi air ini sangat penting dalam kehidupan kita sebagai seorang muslim. Tidak mungkin kita akan beribadah kepada Allah kecuali kita harus senantiasa menggunakan air, baik di dalam bersuci ataupun menghilangkan benda-benda najis lainnya. Semoga apa yang kita sampaikan bermanfaat. Kurang lebihnya kami meminta maaf. Aqulu qali hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.